Shalom, happy Sunday. Dimanapun kita beribadah, walaupun kita beribadah di rumah, tetap kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur, kita merasakan kehadiran-Nya Tuhan. Haleluya, mari kita akan menaikkan pujian, ku menyembah.
Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan lemah kami dikuatkan Tuhan. Yang kami dalam kesusahan, dalam persoalan Tuhan Kau mau menghibur kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi beban kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami sudah bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya percaya saudara berkumpul dengan keluarga, ya kita belum bisa beribadah di gereja. Namun satu hal yang kita tahu bahwa 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang dipanggil, dipilih, dan setia. Saudara yang kasih, setiap kita berbeda dalam panggilannya. Tuhan memanggil seseorang ya dengan tujuannya masing-masing. Kita baca dulu dari Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu 17 ayatnya yang ke-14 berbunyi sebagai berikut. Saudara bisa buka Alkitab saudara atau handphone saudara. Ya, sudah. Kita akan baca bersama-sama. Wahyu 17 ayat yang ke-14. 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ada satu pernyataan siapa yang menang saat menghadapi peperangan. Saudara, di dalam bagian pertama dikatakan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa dia, saudara? Ya, dia adalah antikris. Dan tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia akan menang. Siapakah mereka? Mereka yang bersama-sama dengan dia adalah umat pilihannya, saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membagi 3 bagian. Yang pertama, siapakah yang dipanggil, siapakah yang terpilih, dan siapakah yang setia. Saudara yang kekasih, panggilan berbeda-beda. Ya, ada panggilan yang pertama adalah panggilan pertobatan. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini panggilan pertobatan, saudara. Panggilan Tuhan bisa melalui masalah. Panggilan Tuhan bisa melalui kegagalan. Panggilan Tuhan bisa melalui mimpi. Panggilan Tuhan bisa melalui penyakit. Panggilan Tuhan bisa melalui seseorang yang menginjil kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada panggilan pelayanan. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa ini untuk melengkapi setiap orang yang percaya untuk melayani. Dan panggilan yang ketiga ada panggilan profesi. Ya, di dalam Keluaran 31 di situ Tuhan memberikan kepandaian bagi orang-orang untuk membangun dan membuat sesuatu keahlian. Saudara, saya akan mengajak saudara tentang satu hal yaitu panggilan pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Kristus, bagaimana saudara dipanggil, ya? Bagaimana saudara mengenal Tuhan? Mungkin ya dari sejak orang tua saudara sudah mengenal Tuhan. Tetapi saudara yang Tuhan mau dari kita adalah kita benar-benar menerima panggilan Tuhan. Saya ingat akan satu peristiwa dan saudara juga ingat akan seorang yang bernama Musa, ya.
di mana bangsa Israel begitu tertekan dengan kerja paksa dari orang-orang Mesir. Saudara, nah di sini Tuhan sangat memperhatikan penderitaan umat pilihannya. Sampai akhirnya Tuhan melakukan sesuatu. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 3, ini tentang panggilan Allah kepada Musa. Keluaran pasal 3, ya, berbunyi sebagai berikut ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik. Ya, dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan Allah kepada Musa adalah panggilan pelayanan. Panggilan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Panggilan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Saudara, siapakah Musa? Musa katakan, saya tidak pandai bicara, kenapa harus saya? Saudara-saudara yang kasih, kenapa Tuhan pilih Musa? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Musa orang yang lembut hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat panggilan Allah kepada Musa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang bernama Musa bisa membawa bangsa Israel sebanyak 600.000 orang. Penuh dengan tantangan, dia harus menghadapi Firaun. Dia harus menghadapi bangsa Mesir. Dia harus menghadapi orang-orang yang luar biasa kuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Namun kalau Tuhan sudah memanggil seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menahan dia. Ya, dengan banyak cara Firaun melarang, menahan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan semakin dipaksa, semakin ditantang untuk kerja keras. Tetapi Tuhan memanggil Musa. Musa Tuhan pakai dari yang tidak lancar bicaranya. Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini panggilan Allah kepada Musa, saudara. Panggilan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Mesir. Saudara, bukan sebentar. 430 tahun bangsa Israel dijajah di Mesir. Ini merupakan jeritan dari hati yang paling dalam. Dia berseru kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan pakai Musa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya dipanggil untuk satu tujuan. Saudara dan saya dipanggil untuk rencana Allah yang indah. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Satu hal yang pasti. Tuhan mau kita taat kepada panggilan Allah. Saudara, ini berbicara tentang panggilan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah saudara tentang pilihan Allah. Mengapa Allah memilih bangsa Israel, saudara? Jawabannya adalah karena Allah setia pada janjinya. Ya. Allah janji pada siapa? Saudara ingat pada Abraham, di masa tuanya, 90 tahun dia baru punya anak. 25 tahun dia menunggu, saudara. Dan saudara, apa yang dikatakan? Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Ini janji Tuhan, saudara. Dan melalui anaknya yang bernama Ishak, anaknya yang tunggal, yang nyaris dikorbankan. Tetapi Tuhan dengar dan lihat kesetiaan daripada Abraham. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Dan disitulah Yakub bergumul dengan Allah. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Allah pilih Israel? Apakah mereka
pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama saudara. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2, 3. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Bangsa Israel bukan bangsa yang besar. Bahkan dikatakan dia adalah bangsa yang kecil. Dia yang terkecil. Tetapi Tuhan setia akan janjinya. Janjinya apa? Bahwa aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara, siapakah yang bisa menghitung bintang di langit? Siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Inilah janji Tuhan. Inilah bangsa yang besar, saudara yang kekasih. Allah pilih Israel untuk rencana yang indah. Dari merekalah lahir sang juru selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus. Karena Allah setia pada janjinya. Maka saudara, lahirlah saudara yang bernama Musa. Dan Musa Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Kalau saudara melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ada seorang yang masih remaja. Seorang yang tidak bisa apa-apa. Seorang yang tidak punya keahlian yang luar biasa. Tetapi dia dipilih oleh Allah. Saudara, apa yang Tuhan lihat dari dia? Kalau kita baca 1 Samuel 16, siapakah dia? 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat yang pertama. 1 Samuel 16 ayat yang pertama, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah lihat telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara yang kekasih, bangsa Israel memiliki raja yang bernama Saul. Inilah raja pertama, ya. Allah tolak Saul. Kenapa? Karena Saul tidak dengar-dengaran, ya. Saul bukan dipilih oleh Tuhan, tetapi karena permintaan rakyat, akhirnya Tuhan pilih Saul, ya. Tetapi karena dia menolak, ya, Tuhan suruh membunuh Agag. Saudara, orang-orang Amalek, tetapi dia menahan Agag, menahan saudara segala ternaknya yang banyak. Saudara yang kasih itu sebabnya dikatakan dia ditolak oleh Tuhan. Dan dikatakan Tuhan memilih seorang dari anak Isai. Isai mempunyai 8 anak. Saudara-saudara yang kekasih di situ ada Eliab, ada Abinadab, ada Siamah, dan yang lainnya. 7 orang lewat di depan Samuel, tidak ada satupun yang dipilih. Saudara yang kasih, apa yang Tuhan cari? Apa yang Tuhan mau? Sesungguhnya apa yang Tuhan lihat dari setiap pribadi? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti berikut. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat pribadi yang kelihatannya saudara tinggi, besar, pintar. Saudara, tetapi dikatakan Tuhan melihat hati. Apa yang ada dalam hati Daud, saudara. Dia orang yang taat.
Dia orang yang setia. Saudara-saudara yang kekasih, siapakah Daud? Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan ya bahwa Daud itu ya ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang kekasih, dia adalah seorang yang mengembalakan domba. Seorang anak kecil, seorang anak tanggung, saudara. Ya, waktu Samuel katakan di dalam ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, Inak inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kita melihat di sini saudara, seorang anak gembala yang Tuhan pilih. Ya. Dan sekali lagi bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat mata. Oleh sebab itu ketika saudara Samuel melihat Daud, dikatakan Tuhan berfirman kepada Daud, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini pilihan Tuhan. Yang pertama tadi, ya, panggilan Tuhan kepada Musa yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dan panggilan Tuhan kepada Musa yang bisa membawa 600.000 bangsa Israel. Dan kemudian panggilan Tuhan kepada Israel. Saudara yang kekasih, Tuhan ingat akan janji. Dan kemudian pilihan Allah kepada Daud. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 22 ayat 14 di sana dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahwa saudara adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa saudara adalah orang-orang yang ada di dalam hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita ada di dalam hati Tuhan? Bagaimana pengiringan saudara kepada Tuhan. Dan sampai di mana saudara mengandalkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, Daud selalu memuji Tuhan. Daud selalu memainkan kecapi. Daud selalu ingat di dalam segala keadaan. Dia orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara ingat bagaimana ketika Daud dihadapkan dengan Goliat yang besar, saudara yang kasih. Dikatakan bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangkan kamu dengan nama Tuhan. Saudara, inilah Daud, saudara. Daud yang dekat hatinya dengan Tuhan. Daud yang begitu mengasihi Tuhan. Jadi saudara, Allah memilih orang-orang yang mengasihi Tuhan. Allah melihat hati-hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Ya, yang ketiga adalah setia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan mau kita setia. Arti kata setia adalah berpegang teguh dan taat, saudara. Orang yang setia adalah orang yang tidak terpengaruh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, orang yang setia dia akan tetap ada dalam kondisi yang bagaimanapun. Saudara, seorang pramugari, dia tidak akan meninggalkan pesawat ketika musibah terjadi. Dia harus pastikan bahwa semua penumpang pesawat itu ada di dalam penanganannya. Sampai pesawat itu benar-benar kosong. Ini artinya setia, saudara. Berpegang teguh, taat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan mau setiap kita setia. Kalau kita mau menang dan saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, apakah saudara setia? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, saudara ingat 10 talenta yang ada dalam Matius 25. Di sana dikatakan saudara ada seorang raja yang memberikan talenta. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta dikatakan bahwa saya mengerjakan ini dan melakukannya sehingga laba 5 talenta. Begitu juga dengan yang 2 talenta. Bagaimana dengan yang 1 talenta? Dikatakan karena saya tahu bahwa Tuhan adalah orang yang jahat, maka saya menanam talenta ini. Ambillah 1 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan melihat siapa yang sungguh-sungguh setia. Oleh sebab itu saudara, di dalam Matius 25 ayat 23 di sana dikatakan, kalau kita baca Matius 25 ayat 23 ini tentang kesetiaan. Matius 25 ayat 23. Ya, saudara sudah siap? Matius 25 ayat 23 berbunyi sebagai berikut. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah sedia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan saudara. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ya, bahwa Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan hanya orang-orang yang setialah yang akan meraih kemenangan di saat ujian datang, di saat gelombang cobaan menerpa. Saudara yang kekasih, berapa banyak iman-iman yang gugur karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Berapa banyak hati-hati yang menolak Tuhan karena mereka tidak setia. Saudara, saya ingat akan peristiwa di dalam 7 gereja dalam kitab Wahyu. Di sana ada Efesus, ada Laodikia, dan saya akan mengajak saudara melihat tentang jemaat yang setia, yang berpegang teguh, saudara. Di tengah-tengah penderitaan dia tetap setia, saudara. Jemaat Smyrna adalah gambaran gereja yang setia. Di tengah-tengah tantangan, saudara. Kalau saya melihat gereja-gereja yang ada gereja di bawah tanah, segala macam, mereka tetap setia. Bahkan sekalipun mereka tidak memegang Alkitab, tetapi Alkitab sudah mereka ingat, firman Tuhan sudah mereka ingat. Coba kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, kita akan bacakan bersama-sama. Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang penuh dengan tantangan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Engkau kaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, banyak orang yang menentang jemaat yang ada di Smyrna, saudara. Namun mereka, Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara yang kekasih, persoalan yang dihadapi oleh setiap kita kadang-kadang membuat kita lemah. Dan kadang-kadang saudara kita tidak bisa setia dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja di Smyrna, gereja yang begitu kuat. Di tengah penderitaan dia tetap kuat, dia tetap teguh imannya, dia tetap setia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti sampai dipanggil. Jangan berhenti sampai dipilih, tetapi terus sampai setia. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan buat kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah pada pagi hari ini saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia. Satu ayat akan saya berikan pada saudara dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 sebagai ayat penutup. Berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, saudara mau setia, saudara dipanggil, dan saudara dipilih. Tuhan mau saudara setia, maka saudara akan menang dan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, biarlah pada pagi hari ini saudara, kita benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh terus dewasa di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Amin Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi yang Maha Tahu dan melihat tak ada tersembunyi bagiku. Sekali lagi kita selidiki aku. Oh, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat tersembunyi bagimu. Katakanlah ku lihat. Kami bersyukur buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang telah dipanggil menjadi umat pilihan-Mu ya Yesus. Bukan karena kami seorang yang luar biasa, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau sudah memilih kami untuk satu maksud dan rencana-Mu yang indah. Jangan biarkan kami berhenti sampai di sini Tuhan.
Kuatkan setiap kami agar kami tetap setia di tengah-tengah tantangan hidup yang bagaimanapun Tuhan. Kami boleh tetap setia mengiringmu ya Yesus. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Dan sampai kami boleh menerima mahkota kehidupan yang Kau sudah sediakan buat kami. Makasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Makasih Bapa di surga. Makasih Engkau sudah tolong Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kalau sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami kembali kepada kesibukan kami. Kami percaya akan penyertaan kami Engkau dalam kehidupan kami ya Yesus. Kami pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa di surga. Kita angkat pujian, segala puji syukur bagi Amin. Tuhan Yesus